I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Bani Abbasiyah didirikan oleh Abu Abbas As-Soflah pada tahun 750 Masehi atau 132 Hijriah setelah memenggal keturunan terakhir dari Bani Umayyah, yaitu Khalifah Marwan bin Muhammad bin Marwan. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik, para sejarawan membagi masa pemerintahan Daulah Abbasiyah menjadi 5 periode. Dan berikut adalah khalifah-khalifah yang memimpin Bani Abbasiyah di setiap periode. Bani Abbasiyah mencapai puncak kejayaan saat dipimpin oleh 5 khalifah yang pertama. Yang pertama adalah Abu Abbas As-Sofah. Abu Abbas As-Sofah merubah Salat Hormuz menjadi Bandar Abbas, dan Bandar Abbas merupakan kota yang terletak di sebelah Iran yang kini penduduknya berjumlah 3.050.207 dan merupakan pelabuhan paling sibuk hingga hari ini. Yang kedua ada Abu Ja'far Al-Mansur. Pendirinya memiliki pemikiran bahwa inna ma'an Allah hafil ard, yang berarti bahwa sesungguhnya Allah adalah kekuasaan Tuhan di buminya, sehingga dirinya bebas membuat seperti apa wilayah kekuasaannya. Abu Ja'far Al-Mansur menggeser pusat pemerintahan dari Damaskus, Suriah ke Baghdad, Irak, dan membangun istana dengan nama Madinatul Al-Mansur, memiliki lokasi di tepi barat Sungai Tigris, tidak jauh dari Kanal Barat, saringan saluran air yang menghubungkan Tigris ke Sungai Efrat, sungai sepanjang 2.870 km yang memanjang dari Anatolia, Turki ke Teluk Persia, melewati 3 negara yaitu Turki, Suriah, dan Irak. Karena kanal itu cukup dalam untuk mengakomodasi lalu lintas komersial, Al-Mansur meramalkan bahwa ibu kota barunya akan diposisikan dengan sempurna untuk mengeksploitasi Tigris dan Efrat. Pembangunan dimulai pada tanggal 30 bulan Juli 762 Masehi dan selesai 4 tahun kemudian pada 766 Masehi. Khalifah yang ketiga yaitu Harun Ar-Rasyid. Daerah Harun Ar-Rasyid Bani Abbasiyah mencapai puncak kejayaan karyanya. Yang paling dikenang adalah mendirikan Baitul Hikmah yang berfungsi sebagai perguruan tinggi, tempat penelitian, lembaga penerjemah, dan perpustakaan yang memiliki 10.000 koleksi di masa ini. Juga dikenal dengan kisah 1001 Malam dan kisah Abu Nawas, serta menunjuk Abu Yusuf menurut kitab Al-Kharaj, yang kitab yang membahas mekanisme pajak tanah dengan sistem seadil-adilnya. Yang keempat adalah Khalifah Al-Ma'mun. Pada masa Al-Ma'mun, banyak bermunculan ilmuwan terkenal untuk saling berbagi informasi, pandangan, dan budaya di Baitul Hikmah dengan latar belakang Persia maupun Kristen yang ikut ambil bagian pada penelitian dan pendidikan di lembaga ini. Selain menerjemahkan buku-buku dalam bahasa Arab, para ilmuwan juga banyak membuat kontribusi asli yang besar di berbagai bidang, meliputi matematika, astronomi, kedokteran, kimia, zoologi, geografi, dan kartografi. Berikut beberapa ulama yang terkenal pada masa itu. Khalifah yang kelima yaitu Al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim membangun dan memindahkan ibu kota Bani Abbasiyah di Baghdad ke sebuah kota yang indah yang dikenal dengan nama Sarro. Marwa Tayyon artinya menggembirakan orang yang melihat, atau dikenal dengan nama Samara. Alasan dipindahkannya ibu kota adalah keberadaan pasukan militer Turki dalam jumlah yang sangat besar. Kota Samarra berada 125 km utara Baghdad. Di kota ini mereka menjadikan kota besar yang membentang 50 km di sepanjang Sungai Tigris dan meliputi daerah seluas 150 km. Di kota baru ini terdapat sejumlah istana megah, jalan raya barat besar, taman rindang, juga masjid raya. Nah, masjid ini adalah Masjid Agung Samarah yang kala itu merupakan masjid terbesar di dunia. Masjid yang terkenal dengan menara berbentuk spiral ini seperti kue tart yang dibangun pada 848 sampai 852 oleh putra Al-Mu'tasim, yaitu Al-Mutawakkil. Menara melingkar ini menjunjung tinggi 55 meter di atas permukaan tanah dan terdapat sebuah tangga spiral memutar berlawanan arah jarum jam di sekeliling bagian luar menara sampai ke Faulian di puncak. Bentuk menara ini sangat unik. Tampaknya terlihat dari zigurat menara kuil kuno Mesopotamia, kejayaan Bani Abbasiyah yang memiliki wilayah terbentang dari Transosania sampai sepanjang Afrika.
tidak terlepas dari berbagai macam upaya khalifah untuk menguatkan negaranya. Yang pertama dalam bidang pertanian, yang kedua dalam bidang perkebunan, yang ketiga dalam bidang pertambangan, yang keempat ada industri gelas, kaca, dan tekstil, dan kelima dengan penarikan jizyah yang terbagi menjadi 3 golongan masyarakat. Jadi sisi moneter penggunaan dinar meniru orang-orang Bizantium dan dirham meniru orang-orang Sasan, yang penggunaan dinar dan dirham ini memiliki 2 manfaat. Yang pertama, pengenalan dinar pada yang hanya mengenal uang, dirham yang sebagai sarana mengurangi penyimpanan emas batangan. Runtuhnya dinasti Abbasiyah yang sudah berdiri selama 800 tahun karena wilayahnya yang sudah terpecah-pecah menjadi dinasti kecil, sehingga dengan mudah dihancurkan oleh tentara Mongol. Lalu, apakah hikmah yang bisa kita ambil dari cerita Bani Abbasiyah? Yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, menumbuhkan semangat menuntut ilmu yang baik, ilmu agama maupun ilmu dunia, seperti yang telah dicontohkan oleh para cendekiawan Islam dalam mengembangkan nilai-nilai kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, ada membina rasa persatuan dan kesatuan umat dan kerukunan beragama di seluruh dunia yang tidak membeda-bedakan suku, bangsa, negara, warna kulit, dan lain sebagainya. Kekhalifahan Bani Abbasiyah atau dinasti Bani Abbasiyah adalah kekhalifahan Islam kedua setelah berakhirnya kekhalifahan Rasyidin yang berkuasa di Baghdad dari tahun 750 Masehi sampai dengan 1258 Masehi, dan berlanjut di Kairo mulai dari 126 Masehi di bawah naungan Kesultanan Mamluk Mesir. Bani Abbasiyah merujuk pada keturunan dari paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Oleh karena itu mereka juga termasuk di dalam Bani Hashim. Kekhalifahan Bani Abbasiyah berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia, seperti yang telah dijelaskan tadi oleh 5 pemimpinnya. Kekhalifahan ini berkuasa setelah merebutnya dari Bani Umayyah dan menundukkan semua wilayahnya kecuali Andalusia. Bagaimana sejarah kekhalifahan Bani Abbasiyah? Mari kita bahas bersama sejajar arah. Sejak awal berdirinya kekhalifahan Bani Umayyah, kelompok Syiah telah memberontak karena merasa hak mereka terhadap kekuasaan dirampok oleh Muawiyah yang merupakan pendiri dari Bani Umayyah, dan keturunannya. Begitu pula dengan kelompok Khawarij yang juga merasa bahwa hak politik tidak dapat dimonopoli oleh keturunan tertentu, tapi hak setiap muslim. Masalah ini terus memburuk hingga pertengahan abad ke-8. Banyak umat yang tidak lagi mendukung Bani Umayyah yang dinilai korup, sekuler, dan memihak. Sebagian kelompok lain yang sangat membenci kekuasaan dinasti Umayyah adalah Mawali, yaitu orang-orang muslim non-Arab. Mereka yang kebanyakan dari Persia ini merasa tidak diperlakukan setara dengan orang Arab karena diberi beban pajak yang lebih tinggi daripada orang Arab. Keadaan pun semakin memburuk oleh perang saudara antara sesama Bani Umayyah. Oleh masyarakat telah dicap bermoral buruk. Permasalahan yang menimpa pemerintahan Bani Umayyah memicu lahirnya gerakan Abbasiyah. Gerakan Abbasiyah sendiri diambil dari nama paham Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Abbas. Gerakan ini berusaha menggulingkan kekhalifahan Umayyah karena mengklaim Daulah Abbasiyah sebagai penerus sejati Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan garis keturunan mereka yang lebih dekat dalam revolusinya, Daulah Abbasiyah memberikan janji akan mendirikan sistem yang lebih ideal bagi umat muslim daripada dinasti Umayyah yang dinilai sebagai penindas dan tidak memiliki legitimasi keagamaan. Gerakan yang dilakukan Bani Abbasiyah pun didukung oleh sebagian besar orang Arab yang dirugikan Bani Umayyah dengan tambahan Pakseman, Mawali, Khawarij, dan Syiah. Kelompok inilah yang mendukung Abdullah Al-Abbas, keturunan paman Nabi Muhammad, untuk melakukan revolusi guna menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah. Selain Abdul Abbas As-Sopah, salah satu tokoh yang berperan penting dalam proses pendirian Daulah Abbasiyah adalah Abu Muslim Al-Khurasani. Abdul Abbas As-Sopah merekrut Abu Muslim Al-Khurasani sebagai agen propaganda sekaligus panglima perang. Peran Abu Muslim Al-Khurasani begitu penting ketika menjadi agen propaganda gerakan Abbasiyah pada tahun 746 Masehi mampu menarik simpati rakyat Khurasan untuk menggalang kekuatan politik dan mendeklarasikan gerakan oposisi Abbasiyah. Setahun kemudian, pada tahun 747 Masehi, Abu Muslim Al-Khurasani memimpin pemberontakan pada kekuasaan Bani Umayyah.
yang sekarang masuk wilayah pertempuran ini berlangsung hingga mampu menguasai Heral. Batu peperangan revolusi Abbasiyah memuncak pada tahun 750 Masehi ketika terjadi pertempuran Zam yang menandai runtuhnya Bani Umayyah. Khalifah Bani Umayyah terakhir yaitu Marwan bin Muhammad atau Marwan II berhasil ditangkap dan terbunuh di Mesir, dan kemudian Abdullah sebagai khalifah pertamanya, Khalifah Abbasiyah, memindahkan ibu kota pemerintahan dari Damaskus ke Baghdad selama 5 abad. Pemerintahannya, kekhalifahan ini berhasil menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Selama masa pemerintahannya, kekhalifahan Abbasiyah menerapkan pola pemerintahan yang berbeda-beda sesuai perubahan politik, sosial, dan budaya. Para ahli biasanya membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 5 periode. Periode-periode tersebut diantaranya sebagai berikut. Periode pertama antara tahun 750 Masehi sampai dengan tahun 847 Masehi disebut periode pengaruh Persia pertama. Periode kedua antara tahun 847 Masehi sampai 940 Masehi. 945 Masehi disebut periode pengaruh Turki pertama. Periode ketiga antara tahun 1445 Masehi sampai 1505 Masehi disebut masa kekuasaan dinasti Bani Buwawi dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah, disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Periode keempat antara tahun 1055 Masehi sampai tahun 1194 Masehi disebut masa kekuasaan Daulah Bani Salju dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah, dan disebut juga masa pengaruh Turki kedua. Periode kelima antara tahun 1194 Masehi sampai tahun 1258 Masehi disebut masa kekhalifahan bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitaran Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. Sementara pemimpin yang berhasil membawa kekhalifahan Abbasiyah pada masa keemasannya yang pertama adalah Al-Mahdi yang berkuasa antara tahun 775 Masehi sampai tahun 785 Masehi. Yang kedua adalah Al-Hadi yang berkuasa antara 775 Masehi sampai tahun 786 Masehi. Yang ketiga adalah Harun ar-Rasyid yang berkuasa antara tahun 786 Masehi sampai 809 Masehi. Yang keempat ada Al-Ma'mun yang berkuasa antara 813 Masehi sampai tahun 833 Masehi. Yang kelima adalah Al-Mu'tasim yang berkuasa antara tahun 833 Masehi sampai tahun 842 Masehi. Yang keenam adalah Al-Watsik yang berkuasa antara tahun 842 Masehi sampai tahun 847 Masehi. Yang ketujuh adalah Al-Mutawakkil yang berkuasa antara tahun 847 Masehi sampai tahun 860 Masehi. Pada masa kepemimpinan Al-Mahdi, perekonomian mulai meningkat, utamanya peningkatan di sektor dan pertanian mulai irigasi dan peningkatan hasil pertambangan seperti perak emas, tembaga, dan besi. Selain itu, para pedagang yang transit dari timur dan barat juga banyak membawa kekayaan pada masa kekhalifahan Al-Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Kekayaan negara banyak dimanfaatkan untuk keperluan mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan, dokter, dan farmasi. Selama pemerintahannya, Bani Abbasiyah berhasil mengkonsolidasikan kembali kepemimpinan gaya Islam dan menyuburkan ilmu pengetahuan. Faktor yang paling utama penyebab tumbuhnya peradaban ilmu pengetahuan pada dinasti Abbasiyah adalah didirikannya tempat-tempat pendidikan seperti akademi, perpustakaan, dan pada masa itu perpustakaan berperan layaknya universitas pada zaman sekarang. Kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan ilmu pengetahuan, dan kebudayaan berada pada zaman keemasannya. Pada masa inilah negara Islam menempatkan diri sebagai negara terkuat dan tak tertandingi. Tetapi seiring berjalannya waktu timbul berbagai persoalan yang kian melemahkan kekuasaan kekhalifahan Bani Abbasiyah yang akhirnya mengalami keruntuhan. Runtuhnya kekhalifahan Abbasiyah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya, faktor pertama adalah persaingan antar bangsa kekhalifahan. Abbasiyah didirikan oleh Bani Abbas yang bersekutu dengan orang-orang Persia. Namun dalam prosesnya, orang-orang Persia tidak merasa puas dan menginginkan sebuah dinasti dengan staf
dan negaranya. Oleh karena itu muncullah dinasti-dinasti yang ingin melepaskan diri dari kekuasaan Baghdad. Faktor kedua adalah kemerosotan ekonomi. Meskipun sempat bergelimang kekayaan pada zaman keemasannya, kekhalifahan Abbasiyah mulai mengalami kemunduran di bidang ekonomi karena pendapatan terus menurun, sementara pengeluaran mereka terus meningkat. Faktor ketiga adalah faktor dari perang salib. Perang salib yang berlangsung selama beberapa periode tidak hanya menelan banyak korban, tetapi juga menimbulkan kerugian yang sangat besar. Faktor keempat adalah serangan dari bangsa Mongol dan berakhir dengan jatuhnya Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Tentara Mongol yang berkekuatan sekitar 200.000 orang menyerang Baghdad. Penguasa terakhir kekhalifahan Abbasiyah benar-benar tidak berdaya membendung tentaranya. Membendung tentara Mongol sebanyak itu. Jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol secara otomatis mengakhiri kekuasaan Bani Abbasiyah di Baghdad. Setelah jatuhnya Baghdad, salah seorang keluarga Bani Abbasiyah yang bernama Al-Muntansir Billah berhasil meloloskan diri ke Kairo. Di Kairo, Sultan Az-Zahir Baibar yang merupakan Sultan Mamluk Mesir pada saat itu menobatkan Al-Muntansir Billah sebagai khalifah walaupun tanpa kekuasaan politik. Dan dimulailah era baru kekhalifahan Abbasiyah yang berpusat di Kairo mulai tahun 1261 Masehi di bawah naungan Kesultanan.